Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan lakukan ketika berpisah denganmu. Ya, jadi kita selalu penasaran apa yang mantan kerjakan ketika berpisah dengan kita. Maka yang kita lakukan biasanya berusaha mengintip ke akun-akun media sosialnya. Padahal seperti halnya juga kita ya, tentu akun media sosial itu ya, tujuannya adalah untuk memberikan kesan yang bagus terhadap kita. Ya, ada sih orang yang sedih nangis-nangis di media sosial. Tetapi secara umum, media sosial digunakan orang untuk membangun citra yang bagus, kesan yang bagus tentang dirinya. Maka ketika di media sosial, orang bisa saja kelihatan super sibuk, padahal realitanya ya biasa-biasa saja. Ya, orang kelihatan gaya terus dandan terus, padahal realitanya juga mungkin jarang mandi dan seterusnya. Ya, jadi yang ditampilkan di media sosial itu ya tentu foto-foto yang terbaik ya, mandi dulu, dandan dulu kan baru difoto untuk di media sosial. Mosok dekil kucel begitu ya, belum mandi, difoto dan ditampilkan di media sosial. Jarang orang yang melakukan begitu. Umumnya orang selalu ingin kelihatan yang paling oke lah kalau di media sosial. Sehingga apa yang kita lihat di media sosial itu sama sekali tidak mewakili apa yang mantan rasakan ketika berpisah dengan kita dan apa yang dia kerjakan setelah tidak bersama-sama dengan kita lagi. Jadi sebenarnya kalau penasaran pengen tahu apa yang mantan lakukan dan kerjakan, tidak usah melihat media sosialnya, tidak usah capek-capek mencari cara untuk mengintip media sosialnya. Jadi kita tidak usah jauh-jauh. Ya, jadi kita lakukan hal yang sangat dekat saja dan kita tahu apa yang mantan rasakan dan apa yang dia kerjakan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ketika mantan menginginkan perpisahan itu, sesungguhnya kebahagiaan mendapatkan apa yang kita inginkan itu tidak lama. Ya, jadi misal kita pengen banget tuh punya mobil, bertahun-tahun kita nabung, berkhayal dan seterusnya. Ketika mobil berhasil dibeli, kita bahagia. Tapi setelah melewati 1 bulan, rasanya sudah biasa saja. Ya, dalam waktu 1 bulan, tiap hari dimandikan mobilnya, dicuci, orangnya belum mandi, mobilnya sudah cantik, sudah mandi, sudah wangi, dan seterusnya. Tetapi melewati 1 bulan, orang sudah mulai terbiasa. Nah, jadi begitu juga dengan apa yang mantan rasakan. Dia sangat menginginkan perpisahan itu. Mungkin dia bahagia 2 minggu, 3 minggu, dan setelah itu dia akan kembali ke perasaannya seperti ketika bersama-sama dengan Anda.
Ketika bersama dengan Anda, dia kangen kepada Anda. Anda hadir, maka kerinduannya terobati. Sekarang dia merasa kangen, dan Anda tidak berada di sisinya. Maka yang terjadi, dia juga merindukan Anda seperti Anda merindukan dia. Jadi hati kita itu ya, rasanya itu semuanya balapan. Ya, rindu, tidak rindu, rindu, tidak rindu, seperti itu. Butuh, tidak butuh, butuh, tidak butuh, terus saling balapan di dalam hati kita, berganti-gantian. Nah, jadi apa yang mantan rasakan sesungguhnya sama dengan yang kita rasakan. Setelah masa-masa kegembiraannya lewat, dia juga merasa kesepian, dia juga merasa sedih, dia juga merasa kangen. Ya, sekarang apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan adalah berusaha agar apa yang dia rasakan itu tidak kelihatan. Maka itulah yang dia posting di media sosialnya agar tidak kelihatan rindu, tidak kelihatan butuh. Sehingga kalau kita lihat postingan media sosialnya, kelihatan dia sibuk sekali, kelihatan dia sudah move on, kelihatan dia sudah bersama orang lain. Padahal sesuatu yang kelihatan itu biasanya tidak sama dengan apa yang dirasakan. Nah, sekarang yang paling penting ya, ketika mantan pergi, kita punya banyak waktu luang. Kita sadar betul ya, bahwa ini zaman di mana orang akan lebih mudah mencintai ketika kita adalah pribadi atau seseorang yang memang layak dicintai. Layak dicintai zaman sekarang, kita sering melihat ya, pasangan, misal yang laki-laki sangat biasa, yang wanita cantiknya luar biasa. Apa kelebihan dari laki-laki yang penampilannya sangat biasa tadi? Oh, ternyata dia kaya raya. Nah, karena itu gunakan waktu luang, waktu senggang yang banyak sekarang untuk membuat kita menjadi seseorang yang layak untuk dicintai, yang layak untuk dipuja, dan seterusnya. Nah, maka di dalam sebuah hadis, kita diajarkan untuk selalu memanfaatkan waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya, maka di dalam hadis dijelaskan, nikmatani makhbunun fihima kasirum min nasi sihatu wal farahu. Kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai adalah kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu luang. Ya, jadi bagaimana dua nikmat ini, sehat dan waktu luang ini, bisa kita maksimalkan, bisa kita manfaatkan, ya, untuk membuat kita menjadi seseorang yang diinginkan oleh semua orang. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.